Jadi ketika itu beliau menyaksikan akan semua orang yang ada di dalam kubur, semua orang yang ada di pekuburan tersebut sedang diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Satu, bukan disiksa, tapi mereka semua rebutan akan rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu ada orang soleh ini bermimpi melihat akan satu orang dari mereka yang berabutan rahmat dari Allah, berabutan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada si ikung itu duduk manis. Kenapa jadi duduk manis? Didatangilah oleh orang saleh ini. Kemudian ditanya oleh orang saleh tersebut, "Ya fulan, lima ma tatasabaq ma'a ashabik." Kenapa kamu kada umpat berabutan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang lainnya? Ujar Sidin, aku duduk jadi sudah ada kiriman khusus. Kalau ikam hendak mengetahui siapa yang mengirimi kiriman khusus kepadaku, ujar Sidin, lihat. Nanti besok ikam datangi tempat anu, di situ ada anakku, ujar Sidin. Keesokan harinya orang soleh ini mendatangi sesuai apa yang diisyaratkan oleh orang yang ditamuinya di dalam mimpi tersebut. Setelah itu dilihat ada sesuai persis, sama persis dengan apa yang diceritakan oleh orang tersebut di malam di mimpi Sidin itu. Lalu diparaki Sidin, dihatiakan Sidin, mulut orang tersebut kada henti-hentinya berbacaan. Diparaki oleh Sidin, "Ya fulan, ikam bisi orang tua kah?" "Inggih." "Orang tua pian mana, sudah wafat kah?" "Sudah wafat." "Di pekuburan mana?" "Dikuburkan di pekuburan fulani." Lalu ujar Sidin, ujar si orang saleh ini, "Aku hendak bertakun, apa yang ikam baca?" Ujar Sidin, "Yang ulun baca ma bainal Qur'ani wa zikri, antara Al-Quran dan zikir. Dan yang ulun baca tersebut ulun hadiahkan kepada orang tua ulun." Ternyata bacaan-bacaan dari anak-anak orang tersebutlah yang membuat orang itu ketika mereka berada di alam barzakh duduk manis kada umpat berabutan. Ya Allah, karena apa? Yang hidup mengirimi untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya ujar para ulama-ulama kita, jikalau laulal ahya lahalakatil amwat, jikalau bukan karena orang-orang yang hidup mendoakan kepada orang-orang yang meninggal dunia, sungguh orang-orang yang meninggal dunia itu mereka akan celaka selama-lamanya. Artinya apa? Dikatakan oleh para ulama, doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah wafat meninggal dunia dengan izin Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dibaca zikir, yang dibaca Al-Quran, yang lebih istimewa daripada zikir dan baca Al-Quran ini pula ada it'amut ta'am, memberi makan orang. Wah, itu tuh istimewa juga, memberi makan orang. Makanya kan kita lihat kalau musim haji para kelas sudah nih, orang tulakan haji sudah banyak, mudah-mudahan kita tulak haji belegaan. Apa yang kita lihat di musim haji nampak setiap hari Jumat apa biasa dilakukan oleh orang yang ditinggal oleh orang yang melakukan ibadah haji, keluarganya apa? Berbagi banyu, berbagi ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah, supaya apa? Dengan izin Allah disampaikan kepada mereka supaya yang kita niatkan tersebut mereka ada merasa kehausan ketika mereka berada di sana. Nah, Masya Allah, karena pernah terjadi kejadian nyata. Ketika itu ada salah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tertimbun tanah. Dikira keluarganya meninggal. Ternyata setelah beberapa hari, ternyata orang yang tertimbun tanah ini keluar. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala keluar selamat. Kemudian setelah ditakuni oleh orang ini beberapa hari sudah kada makan, kada minum, kada apa-apa. Tapi ujar Sidin, aku kada merasa lapar. Lapar. Oh, ternyata apa yang didiatakan oleh orang yang hidup, sekalipun kepada orang yang hidup dengan izin Allah sampai, apalagi kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kepada yang hidup yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Yang wafat pun juga seperti itu, disampaikan oleh Allah, tapi yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala. Tergantung keikhlasan orang-orang yang memberikan makanan, yang memberikan minuman, yang memberikan kepada orang-orang lain tersebut. Masya Allah. Maka oleh karena itu, hal-hal yang kita lakukan, minimal sebulan sekali kita hadiahi kuitan kita hadiahi keluarga-keluarga kita hadiahi orang-orang yang kita kenal wafat meninggal dunia, saudara-saudara kita, dengan izin Allah. Pahala dari apa yang kita baca, sekalipun kadang pian sambat ngarannya, kadang disambat namanya satu persatu, tapi apa? Tapi kalau pian masing-masing menyatakan dengan izin Allah, disampaikan oleh Allah kepada mereka. Maka oleh karena itu, duduknya kita di sini bukan hanya mendoakan yang tertulis, yang kada tertulis pun juga kita doakan. Begitu juga dengan muslimin, muslimat, mukminin, muklimat, mukminat luar biasa. Karena yang ada di dalam pikiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu beliau selalu memikirkan umat, bagaimana keadaan umat. Begitu pula lah para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang dipikirkan mereka adalah umat. Bagaimana keadaan umat, bagaimana cara umatnya selamat, bagaimana cara umatnya dirahmati oleh Allah, bagaimana cara umat supaya dapat ampunan dari Allah. Umat yang dipikirkan oleh para aulia Allah dan salihin. Begitu juga Nabi Muhammad, karena para aulia dan salihin mereka meniru dan mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika berdoa, tidak pernah Nabi berdoa egois. Nabi arti egois apa? Memikirkan sidinnya, memikirkan keluarga sidinnya. Kada. Yang diingat oleh Nabi ketika sidin berdoa adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu, orang-orang kita harus berusaha sedikit banyak meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, meniru sedikit banyaknya apa yang digawi oleh Nabi di dalam keseharian Nabi. Nabi kita juga mendoakan orang, kita doakan juga orang, karena sir atau rahasia doa itu seperti cermin, kata para ulama. Bila kita mendoakan orang kebaikan, maka terpantul kepada orang kita. Begitu juga bila kita mendoakan keburukan, terpantul kepada kita. Jadi baik yang kebaikan ataupun yang keburukan itu kembalinya kepada kita ketika kita mendoakan orang. Makanya doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Kayak apapun keadaan orang, kita doakan yang baik. Mudah-mudahan yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada kawan-kawan kita ini membuktikan bahwa ketika diajarkan oleh guru-guru kita, ujar guru-guru kita, siapapun orang yang kita lihat, doakan mudahannya sugih, mudahannya kaya, mudahannya sugih, mudahannya kaya. Pada akhirnya dipraktekkan oleh kawan, melihat tukang beca, melihat tukang ojek, melihat orang fakir, melihat orang miskin, melihat, didoakannya sugih beratan. Pada akhirnya nang berduhuran sugih sidin, doanya terpantul kepada sidin. Maka oleh karena itu, orang kita yang mendoakan orang haji, ya Allah, mudahan kita pun juga diizinkan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Itu harapan kita, karena ini musim-musimnya sudah Masya Allah. Dan ada keluarga-keluarga orang-orang terdekat kita, jamaah-jamaah kita luar biasa, yang dimana mereka dipanggil, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah haji. Masya Allah. Tapi mereka, ada sebagian hamba-hamba Allah yang mereka malah membatalkan diri dengan sendirinya. Asal orang ini sudah menyetor untuk melakukan ibadah haji, sudah menyetor untuk melakukan perjalanan haji, ternyata pada akhirnya karena mendengar masa atau waktu yang begitu lawas, puluhan tahun sampai 20 tahun lebih, la ilaha illallah, banyak yang Tuhan sudah mulai menyetor, lalu undur, rugi pian undur. Nini Uin di antara salah satu orang yang mempertahankan. Karena ulun pun setiap ada orang yang bertanya kepada ulun, prinsipnya seperti ini. Bila mana orang-orang kita tuh sudah menyetorkan duit untuk haji, kemudian kita ambil, sama halnya kita hendak membatalkan. Bukan hendak lagi membatalkan itu namanya. Jadi pahala haji kadang kita dapatkan, tapi bagi orang-orang yang sudah menyetorkan duit hajinya, kemudian udah disini, kalau dipanggil syukur, kalau meninggal pun juga, ya itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan memandang berapa lawasnya penantian untuk melakukan ibadah haji itu. Yang melakukan ibadah haji itu kan panggilan Allah.
Lah bukan hanya orang kaya saja kada, bukan hanya orang nang parah saja kada, banyak orang miskin pun juga kawat tulang, orang fakir pun ada nang kawat tulang. Maka orang-orang yang menginjakkan kaki melakukan ibadah haji di sana adalah orang-orang yang menjawab seruan atau panggilannya Allah. Kada mesti orang sugih, banyak haji orang sugih, ada nang kada sing hajian lagi. Masya Allah, banyak orang nang parak di sana belum menunaikan ibadah haji lagi, luar biasa. Oleh karena itu, dan kayak orang-orang kita selalulah berdoa, berusaha tetap. Jadi amun duit yang sudah kita setorakan kita ambil, sama halnya kita membatalkan. Umpamanya kayak apa? Pertahankan. Kalaupun wafat berdahulu daripada kita tolak haji, catatan haji sudah ada. Karena apa? Innamal a'malu binniyat. Seseorang itu dari Nabi Muhammad akan diganjar pahala sesuai dengan apa yang ia niatakan. Ini kebanyakan orang kita duit yang sudah disetarakan haji karena mendengar proses begitu lama, ditarik, diambil, kemudian berlakukan ibadah umrah. Masya Allah. Pada akhirnya hajinya lu karena ia dapatkan pahala hajinya. Oleh karena itu, ya orang-orang kita di Masya Allah di musim-musim haji sudah luar biasa. Karena ada kawan-kawan kita yang tulak, keluarga-keluarga kita tulak, orang-orang terdekat kita yang tulak. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita ada juga yang berangkat haji karena tahun ini, tahun kena, karena tahun kenanya lagi. Lah mudah-mudahan sebelum kita wafat diizinkan oleh Allah untuk melakukan ibadah haji. Amin Allahumma amin. Dan melakukan ibadah umrah. Amin Allahumma amin, dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min diyari ummati wa min ahli syafa'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbir warhamhu antal ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة للأخوان والأفات وتعدلنا بها يا الله يا الله يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها يا الله يا الله من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وإنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وجلة في العلم وبرا في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شركة الموت والنجاة من النار وعند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بحق الفاتحة والشر الفاتحة يا فرج الحمد يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم ويا رفيع البلاء يا الله ويا رفيع البلاء يا الرحمن ويا الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا أنت الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.